yang menurunkan mereka dimandikan dengan kulit ayau dan melaban. Ayau dan melaban, maka mereka tidak bisa mati. Lalu yang menurunkan kita yang suku Dayak Seberuang, Kejuang ini memberi anak dan memelihara anak dimandikan dengan kulit dengan getah pisang, maka kulit kita berbeda. Oleh sebab itu setelah itu dan Kejuang ini mengambil pisau untuk mengeruk perut, itu yang disebut pusat. Maka manusia, kita orang Dayak, termasuk juga semua manusia, bisa mati ada sumpah pusat. Nah, itulah yang menurunkan kita orang Dayak Seberuang. Maka kita ini bisa mati, bisa terjadi kematian. Lalu yang kedua, di sini ada pertanyaan tentang pandangan kematian, tentang pandangan kematian. Jadi kalau menurut kita orang Dayak Seberuang, terjadinya kematian bukan sebuah akhir hidup, namun pun ada sumpah pusatnya, tapi bukan akhir hidup. Pasti yang mati itu masih ada tempat yang disebut sebayan, Situlah tempat orang-orang yang sudah mati, di sebayan. Lalu yang menyebabkan kematian itu berbagai macam jenis penyakit sesuai dengan panggilan atau retak tangan atau sumpah pusat masing-masing itu tadi. Nah, jadi setelah tentang pandangan kematian, bukan sebuah hidup yang berakhir. Di sana pasti ada alam lain untuk menempatkan kita. Tapi kalau menurut kronologis cerita nenek moyang dulu, karena tentang kematian, pandangan kematian ini di sana sesuai hidupnya di sebayan ini atau di surga, sesuai dengan perbuatan yang di dunia ini. Jika perbuatan dia burung-burung itu juga, maka banyak tempat penantian sebelum sampai ke tahta yang maha kuasa kalau sekarang, atau belum sampai ke tahta petara, masih banyak halangan dan rintangan. Mungkin sama juga dengan cerita gereja. Kemudian ada api juga. Dayak juga mengatakan ada api pencuci, api neraka. Dayak sudah tahu sebetulnya sebelum agama ini ada di Indonesia. Dayak sudah menceritakan jalan yang menuju ke arah sebayan itu ada api yang untuk membakar atau untuk mencuci dosa berat, dosa ringan. Sudah tahu ada api. Lalu kepercayaan Dayak, yang mati itu bukanlah merupakan suatu hidup yang akhir, masih ada kehidupan yang baru. Sama juga dengan kepercayaan agama, itulah kehidupan yang baru. Tapi kehidupan baru di sana yang diceritakan Dayak, kalau keluarga atau bapak atau mamanya duluan mati, anak-anaknya pun masih di situ. Tidak ada pisah, tidak berpisah. Itu kalau cerita Dayak tentang kematian itu. Jadi masih juga punya harapan. Bahkan kalau menurut Dayak, mendapat ujian yang sejenis kematian itu adalah sampai 7 kali. Baru nyampai ke pangkuan yang maha kuasa atau ke pangkuan petara Puyanggana. Sampai 7 kali mendapat siksaan, mendapat sejenis kematian. Itu hukum Dayak.